الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ini hanyalah untuk agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tugas, yaitu beribadah, mengabdikan diri, menghambakan diri kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini juga hanya karena masalah agama. Dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk medan ujian. Siapa yang mau mengamalkan agama dan siapa yang tidak mau mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan akhirat pun untuk masalah agama. Balasan bagi orang-orang yang mengamalkan agama yaitu surga. Dan balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan agama yaitu neraka. Inilah maksud diciptakannya manusia dan jin. Maksud diciptakannya dunia dan akhirat hanyalah untuk agama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah menjadi fitrah manusia. Apa saja kalau ada contohnya maka jadi mudah. Maka supaya manusia ini mudah mengamalkan agama, sehingga mereka sukses di dunia dan sukses di akhirat, Allah SWT telah mengirimkan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dimulai daripada kakek kita Adam alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir adalah baginda Muhammad alaihissalam. Untuk memberi contoh kepada manusia bagaimana jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Untuk memberikan contoh kepada manusia bagaimana mengamalkan agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setiap kita sholat, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Di mana orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT ini saf awalnya adalah para nabi dan para rasul dan pengikut-pengikutnya. Kita disuruh doa oleh Allah SWT, disuruh bercita-cita dan berusaha
supaya kita bisa berjalan di jalan mereka. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita berjalan di jalannya Adam alaihissalam, di mana Adam ini contoh bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, karena beliau telah membuat satu kesalahan yang tidak disengaja sekali saja. Maka beliau telah menangis bertahun-tahun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya kepada diriku sendiri. Bila Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Manusia diciptakan oleh Allah SWT memang banyak lupa, banyak salah. Sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang-orang yang taubat kepada Allah SWT. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang selalu bertaubat. Di dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita bisa berjalan di jalannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana diceritakan dalam Al-Quran bagaimana beliau dalam ratusan tahun mengamalkan agama, memperjuangkan agama siang dan malam tanpa letih-letih, tanpa capek-capek. Kita pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru kehidupan yang mulia ini. Kehidupan yang mulia daripada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam diceritakan dalam Al-Quran bukan untuk dongeng, tapi untuk supaya kita ikuti. Inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Sesungguhnya aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tambah aku ajak, tambah mereka lari. Tetapi Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam tidak henti-hentinya mengajak mereka. Oleh karena ta'ala, jalan yang kita tempuh ini, yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita berjalan atasnya adalah jalan Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana dalam keadaan permasalahan keluarga, permasalahan antara orang Islam sendiri, yang seayah, yang sekeluarga, tetapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap istiqomah mengamalkan agama dan istiqomah memperjuangkan agama. Jalan yang dikehendaki itu mulai karena ta'ala, jalan kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dalam pemerintahan yang zalim, walaupun dalam kaum yang selalu durhaka, tetap istiqomah mengamalkan agama, memperjuangkan agama. Jalan yang kita minta dalam sholat itu mulaikan adalah jalan kehidupan yang mulia baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau siang dan malam usaha bersama sahabat-sahabatnya, bagaimana agama hidup di seluruh alam. Di dalam usaha ini semulaikan Allah Ta'ala, Allah memerintahkan kita untuk kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan Allah menjamin bila ada kerjasama, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Yadullah ma'al jamaah. Perlunya ada kerjasama seluruh umat. Kerjasama antara para ulama dengan orang awam dengan para ulama. Kerjasama antara kaum laki-laki dan wanita. Kerjasama antara ayah dan anak, ibu dan anaknya. Kerjasama antara tetangga dengan tetangga. Kerjasama antara kampung dengan kampung, negeri dengan negeri. Kerjasama seluruh umat Islam di seluruh alam, sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka pada Jumat yang mulia ini kita memperbarui niat kita dan kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah sudi memandang kita dengan kasih sayangnya, sehingga Allah SWT memudahkan kita
untuk berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya tidak ada kekuatan dan tidak ada usaha tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la haula wala quwwata illa billah. Manusia tidak punya kekuatan, jin tidak punya kekuatan, seluruh makhluk tidak punya kekuatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah semulaikan ta'ala sebaik-baiknya amalan adalah berdoa. Berdoa sebelum amal supaya kita dikasih kekuatan untuk amal. Berdoa pada waktu amal supaya amal kita ini dengan cara yang diridhoi oleh Allah, dengan niat yang diridhoi oleh Allah. Berdoa setelah amal supaya amal-amal kita tidak rusak setelah kita buat. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Karena ada orang memulaikan setelah amal yang baik, yang banyak sekali, tetapi amalnya dirusakkan pada akhirnya karena macam-macam hal. Maka semulaikan Allah Ta'ala setelah amal kita berdoa supaya amal kita tidak batal dengan sebab keburukan-keburukan dan dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah SWT Maha Rahman dan Maha Rahim. Bila Allah SWT telah menolong hambanya untuk berdoa, berarti ini ada satu tanda bahwa Allah akan memberinya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah, faltanzur nafsum ma qaddamat laghad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بأفك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد أهلنا وأقاربنا وجيراننا وأهل قريتنا من حواليها أجمعين. اللهم اهدنا واهد علماءنا وأمراءنا وزعماءنا وعوام المسلمين أجمعين. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلهم متآلفين متناصرين على إحياء دينك القويم.
اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل دورها كدور الصحابة، واجعل نساءها كنساء الصحابة، واجعل رجالها كرجال الصحابة، واجعل صبيانها صالحين ينشرون دينك في أنحاء العالم. اللهم اجعلها قرية تأكل القرى، اللهم اجعلها قرية تأكل القرى وما حواليها من القرى وسائر قرى المسلمين أجمعين. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا، وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما مباركا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.